Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini saya sedikit berbagi terkait dengan uh, petunjuk teknik atau juknik pengisian profil daripada staf keperawatan yang dipersyaratkan dalam aplikasi Sismada 3.0.5. Tentunya semoga video tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dalam rangka pengisian daripada staf keperawatan khususnya yang ada pada aplikasi tersebut. Baik, kita mulai saja. Yang pertama bahwa kita akan membuka satu aplikasi ya Bapak Ibu yang ada ini misalnya. Ini aplikasi yang sudah ada yaitu di Sismada versi 5.0.3. Di sini kita sudah minta kepada IT di alamat ini agar bisa dibuka di rumah Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk mengerjakan ini di sela-sela waktu luangnya Bapak Ibu di rumah mungkin atau di kantor juga boleh. Kenapa tenaga keperawatan kita dahulukan agar karena tenaga keperawatan merupakan tenaga yang paling banyak di rumah sakit sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga diharapkan nanti pada waktu akreditasi kita sudah tidak ada pengisian dari profil ini sehingga aplikasi ini tidak down seperti itu di alamat 210.210.136.170 garis miring Sismada garis miring enter sehingga ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan seperti ini diharapkan tampilan seperti ini Bapak Ibu semuanya username-nya saya akan mencoba pakai nama saya sendiri. Kemudian untuk username Bapak Ibu semua bisa mendaftarkan kepada Mbak Ria. Untuk alamat emailnya ada ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya akan mengisi sesuai dengan profilnya. Kalau sudah terdaftar nanti Bapak Ibu bisa melalui emailnya masing-masing membukanya. Gitu ya. Setelah dibuka ya nanti bisa diisi. Kemudian login. Tampilan pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Tampilan pertama adalah seperti ini. Sehingga ada home, sistem, kegiatan, indikator mutu, berkas, dan laporan. Ini karena pakai sistem saya menggunakan semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan survei di sini ya untuk kali ini kita tidak akan membahas yang lainnya, tetapi kita bahas tentang profilnya kita. Jadi profil kita Bapak Ibu di sini ada tulisan user nyoto misalnya. Bapak Ibu yang ada panah ke bawah Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada namanya my profile. My profile di sini Bapak Ibu semuanya bisa klik. Kalau mau ubah password monggo, yang saya ingat Bapak Ibu. Kemudian kalau keluar ada logout. Di sini ada my profile. Bapak Ibu bisa klik my profile. Tampilan yang pertama keluar adalah seperti ini Bapak Ibu. Profilnya staf rumah sakit. Jadi nama Bapak Ibu ketik, NIK-nya ketik ya seperti ini. Saya sudah tulis tanggal lahir, kemudian ini nomor telepon, 1, 2, nomor NPWP, nama NPWP sesuai dengan Bapak Ibu semua, nomor rekening ya, kebetulan belum saya isi, nama buku rekeningnya misalnya BNI misalnya. Kemudian nomor asuransinya Bapak Ibu, tuvelnya, status emailnya ini yang dimaksud, kemudian status kepegawaiannya. Nah, kalau tidak ada berarti dikosongin Bapak Ibu. Kemudian alamat sesuai KTP-nya. Provinsi Sidoarjo ini, terus alamat domisilinya juga sesuai dengan KTP saya kebetulan. Kemudian disimpan Bapak Ibu, simpan. Setelah disimpan, saya klik simpan. Nah, karena data sudah tersimpan nanti keluarnya. Kemudian kita lihat riwayat pendidikan formal. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Ini sudah saya tambahkan satu ya. Kebetulan saya akan menambahkan misalnya klik ditambahkan akan muncul add record. Kemudian saya akan menambahkan misalnya Stikes Bina Sehat PNI Mojokerto. Nah, misalnya jenjang sarjana jurusan keperawatan ya. Misalnya.
perawatan. Kemudian masanya apa? Masanya, dan saya kan nggak tahu. Saya mau melihat dulu di browsing. Saya browsing dulu. Kemudian saya lihat berkas saya, ijazah saya di SMA. Saya akan mencoba yang data saya yang sudah saya akomodir ya Bapak Ibu ya. Coba sebentar, saya mau lihat. Oh, yang ini Bapak Ibu, yang ini dulu aja. Di sini saya masih ada. Maaf. Jadi lihat aja, saya belum mengumpulkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengumpulkan dulu file-filenya sehingga maaf ya, saya dari sini aja dari PKI. Nah, di sini ada ijazah saya S1. Nah, ini saya klik di sini, kemudian di-upload. Nah, saya mau melihat dulu bahwa ijazah saya itu di mana sih ijazah saya? Bentar ya. Saya harus enggak hafal saya. Jadi saya mencoba untuk melihat dulu dari sini. Mohon maaf ya, agak sedikit lama begitu. Baik, saya mau mencontoh dulu nomornya karena saya nggak hafal. Nah, nomor saya ini ya, 4A ya. Saya kembali ke sini. Misalnya masa pendidikan 2012 saya, 2012 ya. Kemudian, oh maaf, saya mulainya adalah di 2010 sampai dengan di 2012 lulus. Nomor ijazahnya 5A, yang ini ya Bapak Ibu ya, yang ini pojok ini. 5A 022, tinggal Bapak Ibu isi semua. Garis miring 022, garis miring dan lain sebagainya di 2012 ya. Kemudian Bapak Ibu bisa submit. Hanya bisa di entry untuk file-file yang online PDF, JPEG, GIF, text, doc, dan WF file. Diharapkan Bapak Ibu pakai yang JPEG atau yang PDF. Ya, kebetulan ini pakai JPEG. Kemudian di submit. Sudah terikat. Nah, ini sudah terikat Bapak Ibu di dalam. Kalau mau melihat apakah benar, nah ini seperti ini. Jadi setelah itu Bapak Ibu terus tambah sampai SD sampai dengan pendidikan terakhir. Kemudian di riwayat informal. Kebetulan informal ini ya saya tetap ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian saya mau melihat ini. Saya mau melihat tentang yang di sini ya. Mau melihat yang di sini. Ini saya klik. Nah, tadi kan seperti ini ya. RSUD Dr. Sutomo, kardiologi di 2016, profesi nomor diklat ini, dan ini yang di kemudian di submit. Nah, record update. Nah, kemudian ini kita klik, kita lihat ya di sini Bapak Ibu. Nah, kan terlihat seperti ini. Terus sampai dengan informal itu, Bapak Ibu bisa masukkan pendidikan-pendidikan informal manakala yang Bapak Ibu ini masukkan ya, seperti sertifikat, kemudian sertifikat yang sifatnya menetap dulu, kemudian PKB bisa dimasukkan sertifikat di antara STR itu Bapak Ibu. Misalnya STR-nya Bapak Ibu itu tahun ini harus memperbarui, berarti 3 tahun yang lalu Bapak Ibu yang sifatnya sesuai dengan pendidikan formal Bapak Ibu. Saya kan di jurusan saya kardiologi, berarti kardiologi semua yang terkait dengan kardiologi yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian misalnya anak, berarti semua seminar anak, semua terkait dengan pelatihan, semua terkait dengan anak silakan untuk dimasukkan. Kemudian Bapak Ibu silakan juga memasukkan terkait dengan yang Bapak Ibu kurikulum CPD-nya Bapak Ibu sekarang. Jadi CPD-nya misalnya di bidangnya medical bedah, berarti Bapak Ibu bisa masukkan di medical bedah semuanya. Jadi kita paling banyak sih di bidang medical bedah Bapak Ibu. Misalnya kalau kepala ruangan ya bisa di sertifikat terkait dengan manajemen yang dimasukkan. Ya. Kemudian menu yang ketiga yaitu menu yang lewat pekerjaan. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan PK-nya, PK1, PK2, PK3 pekerjaan. Atau pernah pindah, misalnya pindah
unit misalnya, dari satu A ke satu B namanya bisa dimasukkan di sini. Bila memiliki dokumen bukti. Jadi di sini sama juga ya Bapak Ibu ya, misalnya di sini ini yang sudah pernah saya isi. Jadi kalau menambahkan berarti add record, ditambah, klik tambah ini, nama institusinya apa, kemudian ini apa, jabatannya mau apa namanya, PK1, PK2, kepala ruangan namanya, mulai bekerjanya kapan, selesai bekerja, statusnya bagaimana, kontrak permanen, nomor SK pengangkatannya kapan, sehingga muncul seperti ini. Ya, ini saya coba edit ya, misalnya Rumah Sakit Bayangkara, kemudian PK1, saya PK1 dimulai tahun ini sampai dengan selesai tahun ini, tahun 2010 sampai 2013, terus permanen, nomor SK-nya ini dapatkan dari bukti daripada SPK KRKK, kemudian di submit, seperti itu. Kemudian dokumen yang terakhir adalah dokumen terkait dokumen lain yang Bapak Ibu masukkan. Yang pertama pas foto ya, pas foto ini Bapak masukkan, kemudian upload, di sini upload, itu surat lamaran. Nah, surat lamaran Bapak Ibu klik, kemudian surat lamaran, kemudian diklik, misalnya saya surat lamarannya pakai ADLS misalnya yang Bapak Ibu sudah dapatkan yang dari itu, kemudian open, nah klik terus submit seperti ini. Nah, update di record. Nah, surat lamaran. Untuk surat lamaran sudah ada di link ya Bapak Ibu ya, tinggal masukkan di sini. Kemudian kurikulum vitae tinggal nyontoh di sini. Kemudian surat keterangan kelakuan baik juga sudah dibuatkan link, tinggal mengupload aja ya. Kemudian surat rekomendasi dari instansi tempat bekerja, surat keterangan itu juga sudah. Ini BPJS, ini untuk yang nomor 7, nomor 8, Bapak Ibu bisa upload dua-duanya ya, sama filenya, surat keterangan kerja. Kemudian surat sehat yang ditandatangani Dr. Levi juga sudah. Ya, yang narkoba ini ya dalam masa pengisian ya. Kemudian sama 12 13 ini mohon waktu. Surat izin suami juga mohon waktu. Kemudian MS Office juga tinggal di-upload. Nah, untuk merokok 15, 16, 17 ini Bapak Ibu upload sesuai dengan nomor 11. Jadi upload untuk 3 ini filenya sama. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba buka email saya dulu kali ya biar tahu nanti. Nah, misalnya saya contohkan aja. Nah, saya contohkan kebetulan bulan saya mau upload yang tidak ada Oke, saya mencoba mencari dari sini aja. Saya cari, jadi caranya mencari file di sini, nyoto, buat surat yang kemarin, surat lain-lain, surat lain-lain. Ambilnya file yang dari sini ya Bapak Ibu ya. Saya coba ambil, kemudian saya buka, saya download dulu biar nanti bisa diambil.
upload, kemudian saya close, kemudian misalnya filenya ada di sini, filenya sudah masuk namanya, misalnya ada di sini, file yang saya upload tadi itu sudah masuk di situ, kemudian di submit, selesai ya, seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.